Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita serahkan kepada ibu kita yaitu Habibana wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama ya, dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan belajar di sekolah ini. Tak lupa yang saya hormati para dewan guru, pimpinan yayasan, bapak kepala sekolah, ya, dan staf jajaran SMK Alamin Suryadinata 2 ini, di mana pagi hari ini ya seperti biasa penyampaian tausiah ataupun pembekalan pemahaman materi-materi. Di sini saya ingin coba menyampaikan pemahaman tentang hal kebangsaan, ya, di mana akhir-akhir ini seringkali terjadi masalah perdebatan tentang Pancasila. Ya, sebetulnya Pancasila sudah tidak perlu diperdebatkan, ya, di berbagai kalangan intelektual, kalangan pelajar, atau misalnya di masyarakat. Tuh. Terakhir kemarin ya ada pengangkatan ataupun pelantikan Ketua BPIP, Badan Pengarah Ideologi Pancasila yang baru dijabat, ya. Di mana kembali lagi ada beberapa atau dua hal yang mengundang kritikan ataupun pendapat dari masyarakat ataupun publik, di mana Pancasila ya dikait-kaitkan dengan agama, padahal Pancasila sendiri dirumuskan oleh founding father ya dan oleh para tokoh dari berbagai kalangan agama di sana. Orang yang merumuskan Pancasila itu adalah orang-orang yang beragama, ya. Dan nilai-nilai Pancasila itu juga yang anulir dari nilai-nilai syariat agama, seperti itu. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai kemanusiaan, dan Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban warga negara, termasuk dan tidak terbatas pada kalian semua sebagai pelajar. Selain itu, Pancasila juga menjamin hak asasi warga negara, dan ini sebagaimana diatur dan terdapat pada rumusan ataupun nilai-nilai Pancasila. Kategori Pancasila terdapat 3 di kategori, ya. Pertama, nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan ketiga adalah nilai praksis. Apa 3 hal itu? Ya, nilai dasar itu berkaitan dengan 5 dari isi Pancasila, yaitu pertama ketuhanan. Ya, cukup menyebutkan ketuhanan. Ketika dikategorikan kategori, misalnya sebutkan 3 kategori Pancasila. Nah, 3 kategori Pancasila yaitu nilai dasar, nilai instrumental, 3 adalah nilai praksis. Nilai dasarnya apa? Pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, persatuan, 4 kerakyatan, dan yang kelima baru keadilan. Itu nilai dasar. Yang dimaksud dengan nilai dasar itu tadi, ya, 5 itu. Nah, lalu kalau nilai instrumental apa? Nilai instrumental itu maksudnya adalah nilai yang bersifat
apa namanya yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi, ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan pemerintah atau bahkan peraturan desa. Ya, jadi undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan peraturan desa. Nah, itu nilai-nilai instrumental. Nah, lalu kemudian nilai praksis apa maksudnya? Nilai praksis adalah bagian daripada realisasi dari nilai instrumental. Nah, realisasi itu kenyataan, praktek realisasi. Nah, bagaimana praktek dari nilai instrumental? Misalnya, apakah contoh penegakan hukum di Indonesia sudah sesuai dengan nilai instrumental, dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Mengingat seringkali kita mendengar sebuah adagium itu artinya peribahasa yang menyebutkan hukum seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin, buta hukum, tertindas. Nah, tapi tumpul bagi masyarakat yang beruang, bukan beruang binatang ya. Nah, beruang, ya pakai koma sedikit lah. Ya. Nah, bagi mereka yang beruang, bagi mereka yang menduduki jabatan, nah itu seringkali tumpul. Nah, padahal negara Indonesia ialah negara hukum. Ada yang tahu di mana dasar negara hukum? Indonesia ialah negara hukum. Seringkali saya menyampaikan ini. Ada di mana? Indonesia ialah negara hukum. Disebutkan di mana? Undang-Undang Dasar 45. Tepatnya di mana? Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Maksud daripada negara hukum, segala sesuatu hal itu tentu harus dengan hukum. Ya, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh ketika ada misalnya yang mencuri kita pukulin atau main hakim sendiri kita keroyok. Nah, itu nggak boleh. Ya, serahkan kepada aparatur penegak hukum. Nah, kemudian bicara Pancasila tadi saya katakan sangat menjamin dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Pertanyaannya begini, bagaimana ketika ada orang atau sekelompok orang yang tidak menghormati hak asasi manusia, tidak menjalankan nilai-nilai hak asasi manusia, atau bahkan lebih parahnya lagi merampas hak asasi manusia, ya. Nah, bagi saya pribadi itu merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Pengkhianatan, bahkan pelecehan terhadap Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi ketika ada orang atau sekelompok orang yang merampas hak asasi orang lain, baik secara individu apalagi kelompok, ya, itu sangat melecehkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bunyi sila keempat apa? Coba bunyi sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ya juga mencerminkan dan maksudnya adalah kita memiliki hak untuk berpartisipasi ya dalam menjalankan kegiatan organisasi, berkumpul misalnya, dan berpartisipasi dalam hal politik. Dalam hal politik apa? Misalnya contoh warga negara diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Ya, memilih misalnya memilih kepala desa,
memilih bupati, gubernur, presiden, anggota DPRD, DPR. Nah itu sebagai bentuk partisipasi politik. Ya, kalau kalian makanya masih di bawah 17 tahun dan belum punya KTP, ya, nah itu belum saatnya. Nah, kalian itu masih berada di bawah Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak itu adalah usia yang masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Jadi itu masih kategori anak. Ya, jadi kalau kalian belum 18 tahun itu masih dianggap anak-anak. Nah, kemudian sila kedua isinya apa? Sengaja saya acak tadi keempat dulu. Sekarang sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini juga sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, ya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya di sini apa? Ada yang tahu kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya apa? Ada yang tahu kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, maksudnya adalah salah satu contoh saya berikan. Contohnya adalah setiap orang sama kedudukannya dalam hukum maupun pemerintahan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya yaitu equality before the law. Ya, sama kedudukannya dalam hukum. Ya, jadi maksudnya adalah tidak membeda-bedakan suku, ya, agama, ras, antar golongan etnis, ya, kemudian apa namanya pejabat ataupun rakyat, kemudian dia pengusaha ataupun pedagang, itu tidak dibeda-bedakan. Ketika misalnya persamaan di hadapan hukum, ya, maupun pemerintahan, jadi bukan karena jabatan, tapi ketika ada suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang itu, baik itu pejabat maupun bukan, atau bahkan rakyat biasa, maka wajib diberikan sanksi hukum seperti itu, ya. Tapi harus dibuktikan dulu kesalahannya melalui tata cara dan di pengadilan, gitu. Ketika diputus bersalah oleh hakim, barulah, ya, dapat misalnya diberikan sanksi hukuman, konsekuensi hukum. Nah, artinya kenapa? Artinya kita juga harus mengedepankan praduga tak bersalah. Dan dalam bahasa Inggrisnya yaitu presumption of innocence. Ya, jadi asas praduga tak bersalah itu maksudnya setiap orang yang disangka, setiap orang yang didakwa, dituntut di muka persidangan sekalipun, itu wajib dianggap tidak bersalah sebelum memang kesalahannya itu telah dinyatakan oleh hakim berdasarkan alat bukti, berdasarkan keyakinan hakim, ya. Hakim itu memiliki keyakinan salah dari orang, ya, ketika disidangkan. Nah, ketika ada alat buktinya, ada hakim yakin, maka nah mungkin putusannya adalah dianggap bersalah. Nah, kemudian apa sih itu hak asasi manusia sebetulnya? Apa definisi ataupun pengertian hak asasi manusia? Ada yang tahu? Hak asasi manusia itu apa sih? Kalian bicara seringkali misalnya dijadikan bahan mungkin candaan sama teman-teman ketika misalnya ngapain pulang, ngapain misalnya malam mingguan, hak dong, gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Ya, kalau zaman saya waktu masih remaja, zaman ABG, ketika zaman sekolah seperti itu. Nah, maksudnya adalah definisi pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia, ya, sejak dari apa? Nah, sejak berada dalam masa kandungan. Alasannya kenapa dalam masa kandungan? Ada yang tahu?
Kenapa hak asasi manusia ada sejak dalam masa kandungan? Meskipun banyak beberapa teori ataupun pendapat yang dikemukakan oleh para ilmuwan sebelumnya dikatakan bahwa sejak lahir, tapi saya mengatakan sejak dalam masa kandungan. Apa? Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa hak asasi manusia itu ada sejak dalam masa kandungan dan wajib dilindungi sejak dalam masa kandungan? Ada yang tahu? Nah, maksudnya adalah begini, ya, sejak dalam masa kandungan, seorang bayi yang masih dalam janin ibunya, kandungan ibunya, ketika dia sudah diberikan ruh, artinya sudah ada napas, ya, sudah bernyawa, ya, tidak boleh disiksa, ya, tidak boleh disiksa. Contoh praktek aborsi, kalian tahu aborsi? Nah, hati-hati juga, jangan sampai menimpa kalangan pelajar. Meskipun sebelumnya ada beberapa kejadian, ya, itu menimpa pelajar, terutama perempuan. Hati-hati perempuan, jangan mudah digombalin sama laki-laki, jangan mudah terayu sama laki-laki, ya, itu. Banyak perempuan ketika misalnya terjadi seperti itu, masa depannya hancur, ya, masa depannya suram, sekolahnya harus putus, ya. Nah, kemudian nikahlah di usia yang memang masih sangat muda. Kalau dalam sinetron itu ada sinetron apa? Bukan, pernikahan dini. Jadi sejak masa kandungan maksudnya adalah yaitu tadi harus wajib dilindungi, ya, wajib dijaga, karena tidak boleh praktek aborsi ketika itu dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, misalnya oleh perempuan itu sendiri, maka bisa dihukum. Nah, kemudian bagaimana yang membantunya? Misalnya ada di antara kalian yang nunjukin tuh di sana ada misalnya ya ada tempat dukun beranak misalnya. Nah, bawa aja ke sana gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Yang membantu, yang menunjukkan pun bisa dikenakan hukuman, ya, dianggap sebagai turut serta. Nah, kemudian yang melakukannya apalagi lebih berat ancamannya. Nah, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh merampas dan merebut hak asasi orang lain, termasuk anak sendiri, ya, yang masih berada dalam masa kandungan. Nah, kemudian, ya, di kalangan pelajar, ya, misalnya terdapat perselisihan, perbedaan pendapat, janganlah kalian selesaikan dengan cara kekerasan. Perbedaan pendapat dalam berwarga negara, ya, itu hal yang wajar selama tidak dengan cara melakukan kekerasan, ya. Apa pendapatnya si A misalnya memberikan pendapat seperti ini, kemudian si B bertentangan dengan pendapat si A. Nah, jangan kalian saling tunjuk, jangan kalian saling berkelahi, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian, ya, yang lebih parahnya misalnya melakukan tawuran, nah itu tidak boleh, ya. Nah, selain kalian bisa dikenakan sanksi hukuman, ya, ketika ketahuan terbukti melakukan kegiatan itu, maka kalian meskipun sebagai pelajar dapat dikenai sanksi ataupun hukuman, ya. Hindari hal-hal seperti itu, ya. Ingat, kalian di sekolah itu, bahkan di luar sekolah, ya, ketika di sekolah kalian sebagai pelajar, statusnya di luar sekolah sebagai warga negara, ya, itu tetap, ya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, mau nggak kalian kalau misalnya dianggap sebagai pengkhianat Pancasila? Mau nggak? Nah, jangan sampai, ya, kenapa dianggap sebagai pengkhianat Pancasila misalnya?
Nah, kalian tidak menjalankan atau tidak melaksanakan nilai-nilai yang terkandung atau termuat dalam Pancasila. Gitu, jangan sampai. Ya. Kemudian di usia pelajar seperti kalian, ya, lakukan hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang negatif. Ya, contohnya apa aja di lingkungan sekolah? Tawuran terus, ya, gitu. Itu apa lagi? Aduh, jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, saya sendiri mungkin yang akan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Jangan sampai, ya. Nah, bolos sekolah itu nggak boleh, ya, sudah bukannya zamannya lagi, ya. Terus ingat, ya, kalian dididik di sekolah dan siap untuk sekolah dan siap untuk belajar, itu harus siap segalanya, ya. Saya tanya sama kalian, kalian siap nggak dididik oleh sekolah? Siap nggak dididik oleh guru? Ya, ketika kalian melakukan kesalahan, siap nggak guru memberikan sanksi? Siap, ya. Nah, selama itu sanksi itu yang diberikan oleh guru itu, ya, masih hal dalam kategori wajar, kalian jangan baper, ya, jangan bawa perasaan. Ya, banyak kasus yang terjadi ketika kalian misalnya, ya, ada kata-kata yang memang kurang berkenan, ya, itu katakanlah hal yang wajar, ya, itu. Nah, katakanlah hal yang wajar. Nah, tiba-tiba misalnya di antara kalian ada yang baper, BPJ angkat kolotnya, ya, ngasih tahu sama orang tuanya, ya, kepada wali murid bahwa wah, dia ayat dan lain sebagainya macam gitu kan, lebihan deh, melebih-lebihkan lagi ceritanya, ya. Kemudian orang tua atau wali muridnya datang ke sekolah, ya, mending kalau langsung datang nanya kepada sekolah. Kalau main lapor, dan itu tidak terjadi, tidak terbukti, kalian bisa dilaporkan balik, orang tua kalian bisa dilaporkan balik, ya. Jangan sampai seperti itu. Guru mendidik kalian itu semata-mata demi masa depan kalian, ya, demi masa depan kalian ke depan, ya. Jadi atau tidaknya kalian selain ditentukan oleh kalian sendiri, ya, tentu butuh pembimbing, butuh namanya guru, yaitu, ya, yang berada di sekolah ataupun di luar sekolah, guru ngaji misalnya, guru di luar sekolah, ya. Nah, itu kalian harus terima. Zaman saya sekolah dulu itu lebih keras ketika menerima teguran, ya. Mohon maaf, bandelnya kalian mungkin terutama laki-laki belum ada apa-apanya dibandingkan saya. Boleh tanyakan ke kepala sekolah saya, boleh tanyakan ke beberapa guru saya yang pernah ngajar, ya, itu belum ada apa-apanya, ya, itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah bukan zamannya lagi. Kalian sekarang belajar dengan baik, ya, kemudian dengan sungguh-sungguh, ya, sebagaimana saya teringat salah satu hadis mengatakan, ya, menjaga wajada, yang artinya, oke, terus kalau fastabiqul khairat artinya nggak tahu. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Nah, jadi dengan sungguh-sungguh kalian berlomba-lomba antar teman, baik satu sekolah ataupun beda sekolah, ya, dalam hal kebaikan, ya, itu memang sangat dianjurkan. Ya, kalau keburukan, kejelekan, negatif, ya tidak dianjurkan, malah merugi kalian. Nah, terus apa yang kalian ketahui tentang pentingnya memahami
atau mengetahui soal kebangsaan ya sejak masa pelajar. Kalau kalian sudah sekolah menengah atas seperti ini ya, tentunya kalian harus sudah mulai memahami hal itu ya. Kalau dan saya dulu dari sejak zaman SMP itu ya, itu inisiatif pribadi mulai membentuk karakter. Nah, saya mau lari kemana, passion saya mau kemana gitu. Passion itu artinya tujuan saya itu mau kemana gitu. Nah, jadi kalian harus menentukan hal itu juga. Terus banyak masalah-masalah yang terjadi di kalangan pelajar karena kenapa? Karena faktor dari pelajarnya itu sendiri salah satunya ya, yang susah diatur ya, kemudian yang sering kali misalnya contohnya bolos ya, terus kalau misalnya pulang yang naik angkot misalnya yang naiknya di luhur ya, giliran kagak ya, sahan disalahkan. Ketika kalian masih menggunakan seragam sekolah, kenapa guru melarang hal itu? Ya karena ketika kalian masih menggunakan atribut sekolah, setidaknya tanggung jawab dan kewajiban sekolah itu melekat gitu ya. Jadi hindari seperti itu ya, jangan melakukan hal-hal seperti itu gitu. Menggunakan seragam sekolah ataupun tidak ya, namanya mobil angkutan umum atau mobil apapun itu tidak diperbolehkan naik di atas ya. Contoh misalnya mobil Fuso, mobil truk dijadikan mobil penumpang naik di luhur ya. Nah sebutnya ABM, zaman saya dulu ABM ya. Itu mobil bukan mobil penumpang tapi mobil pengangkut barang gitu. Nah hindari hal seperti itu ya. Kemudian kalian cobalah mulai belajar menerapkan ketika datang sekolah bagi yang menggunakan kendaraan roda 2 sepeda motor misalnya ya, misalnya setidaknya kalian harus menggunakan helm gitu ya. Sebetulnya selama kalian belum memiliki surat izin mengemudi ya, bukan surat izin menikah ya, SIM sama-sama SIM, surat izin mengemudi bukan surat izin menikah ya, itu kalian tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mengendarai kendaraan bermotor ya, termasuk roda 2 motor, apapun merek motornya, jenis motornya tidak boleh ya gitu. Nah ketika misalnya hal itu memang perlu menurut kalian, sangat perlu dan darurat ya, minimal kalian menggunakan helm lah. Coba menggunakan helm untuk apa tujuannya? Selamatan. Banyak orang kadang-kadang berpikir seperti ini, pakai helm pula, pakai helm jangan gitu. Itu polisi loh, ada polisi nggak di sana? Kalau ada polisi kita pakai helm, kalau nggak ada polisi ya udah nggak apa-apa, dekat diri lah. Nah itu pemikiran yang seperti itu keliru, jangan diterapkan. Kita itu menggunakan helm tujuannya untuk keselamatan diri kita, terutama untuk melindungi kepala kita. Coba naudzubillah min dzalik, ketika hal-hal yang terjadi tidak diinginkan, misalnya cilaka ya, cilaka, tahu nggak cilaka? Nah kalau cilaka di sini apa? Cilaka apa? Kecelakaan. Kalau cilaka di pemerintahan, di DPR, sama di presiden, di menteri, itu cilaka apa? Cipta lapangan kerja. Yang sedang sekarang undang-undangnya dibahas mau direvisi. Ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mau direvisi dan digabungkan menjadi satu, masuk dalam rancangan undang-undang Omnibus Law atau ya undang-undang cipta lapangan kerja gitu. Kalau sekarang diganti lagi jadi cipta kerja
mungkin kurang nyaman terdengarnya ya, cilaka. Tadinya sebelumnya itu cilaka, cipta lapangan kerja. Sekarang dirubah lagi menjadi cipta kerja. Ya, dan sekarang itu lagi didemo sama buruh. Ya, dari serikat buruh, serikat pekerja. Ya, kalian nanti setelah selesai masa sekolah mencari kerja, kalian harus tahu juga apa sih yang menjadi hak dan kewajiban kalian sebagai buruh ataupun pekerja. Ya, itu ada yang sudah PKL di sini, praktek kerja industri. Udah? Nah, apa coba pengalaman yang pernah dirasakan ketika kalian ya melaksanakan praktek kerja industri? Apa aja? Tanggung jawabnya apa? Pekerjaannya apa? Hah? Nah, itu menjalankan kewajiban nggak dalam praktek kerja industri? Nah, itu mulai kalian di situ kerja dan kalian coba biasakan untuk tahu apa sih hak dan kewajiban saya sebagai pekerja nantinya setelah masa lulus di sekolah. Kalian harus mulai tahu belajar itu. Jangan sampai kalian di era sulitnya mencari kerja ini, meskipun banyak lapangan pekerjaan di Indonesia, tapi kalian sulit mencari pekerjaan. Bukan sulit mencarinya ya, tapi sulit diterima kerja. Gitu. Betul nggak ya? Benar nggak? Ya, contohnya apa? Ya, contohnya mungkin angka pengangguran di Indonesia ini semakin meningkat, ya. Gitu. Nah, dari berbagai faktor tertentu lah. Dan kalian harus mengetahui hak dan kewajibannya. Jangan sampai contoh ada salah satu perusahaan ataupun pabrik konveksi, ya, nggak jauh dari Pamijahan, tetangga kecamatan Pamijahan misalnya. Tepatnya ada di Cemplang. Saya tidak mau sebutkan nama perusahaan pabriknya. Bergerak di bidang garmen, ya, busana. Sempat saya menerima pengaduan dari pekerjanya, dari buruhnya, ya. Masa menerima gaji cuma 75.000? Bukan satu hari loh itu. Nah, logis gak? Cukup buat apa? Karena kenapa? Ya, ada potongan ini itulah yang tidak logis, ya. Dipotong ini, terus ada lagi alasannya karena perusahaannya rugi. Ya, rugi tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab pekerja. Ya, gitu. Perusahaannya rugi, atau misalnya lagi sepi, pengiriman barangnya, penjualannya, itu bukan tanggung jawab pekerja, tapi tanggung jawab perusahaan. Karena hak dan kewajiban antara pelaku usaha, perusahaan dengan pekerja buruh itu sudah ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, ya, maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri itu sudah diatur. Jadi kalian harus sudah tahu nih. Misalnya tanya psikolog, Neng, pas lulus sekolah nek kawin atau nek gawe lah. Coba yang perempuan setelah lulus mau langsung nikah atau mau melamar kerja? Mau melamar kerja atau mau dilamar? Nah, berarti nggak mau dilamar ya? Kerja. Kayak Pak Presiden. Kerja. Ada saatnya. Nah, mau mencari pengalaman dulu. Pengalaman itu dimanapun kalian sebetulnya secara tidak langsung tanpa disadari itu sebuah pengalaman, baik di dalam maupun di luar sekolah. Itu pengalaman, termasuk pengalaman hidup dan pengalaman dalam hal menjalin kisah asmara. Iya, itu pengalaman ya, pengalaman pahit, manis, asam, ya permen ya. Nah, itu pengalaman. Ya. Hari ini adalah sebuah kenyataan. Ya. Besok adalah harapan. Masa lalu kenangan. Nah itu. Ya. Masa
Kalau kenangan itu pasti ada, setiap orang pasti memiliki kenangan, pahit manis itu ada. Ya, kalian sekarang menjalani masa kini, ya, masa sekarang itu sebuah kenyataan dan ke depan adalah sebuah harapan masa depan. Ya, jadi masa depan kalian bukan sekolah yang menentukan, sekolah hanya menjembatani, tapi kalian yang menentukan, gitu. Ya, sekolah merupakan adalah jembatan yang menuju masa depan. Ingat, sekolah adalah jembatan menuju masa depan. Gitu, ya, gitu. Nah, jadi seperti itu, kalian harus tahu. Nah, yang di sini hanya berangkat sekolah, pulang, ya. Kalau mahasiswa nih biasanya istilahnya menggunakan kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Hah? Kupu-kupu. Tahu nggak? Anda sebagai seorang mahasiswa nih, hah? Tahu nggak kupu-kupu? Nah, kuliah pulang, ya. Kuliah pulang. Karyo kuliah pulang juga lagi. Oh, enggak. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, nanti kalian akan berilmu. Nah, terakhir saya ingin mengatakan bahwa ya, di usia yang seperti kalian masih belajar ini, hak dan kewajiban ya dalam menjalankan kehidupan ataupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu kalian jalankan ya dalam rangka kalian sebagai pelajar atau di luar sekolah, di rumah ya, di lingkungan tetangga, lingkungan di kampung halaman ya, sebagai warga negara kalian jalankan. Jadi kalian tidak perlu terlalu jauh juga menanggapi sesuatu permasalahan, dan jangan mudah juga sebagai pelajar kalian juga harus cerdas ya, bijaklah menggunakan sosial media ya. Seringkali saya katakan ini kepada siapapun dan di sekolah manapun, bahkan ketika saya masuk ke perguruan tinggi ya, misalnya diskusi dengan teman-teman mahasiswa, itu saya katakan bijaklah dalam menggunakan sarana komunikasi atau sosial media ya, misalnya Facebook, Twitter, Instagram gitu. Terus apalagi WhatsApp, harus bijak. Karena kenapa? Jangan sampai saya membuat suatu istilah ya yang sering kali saya katakan, jari jemari berujung ke jeruji besi. Tahu nggak artinya apa? Jari jemari berujung jeruji besi. Tahu nggak maksudnya apa? Ini jari ya, ini jari ya, jangan sampai berujung jeruji besi ya. Di Bogor kemarin kejadian, contoh misalnya ya, dianggap melakukan penghinaan terhadap pejabat publik, katakanlah terhadap wali kota ya. Kemudian ada lagi ya di Bogor juga dianggap melakukan penghinaan, pencemaran nama baik terhadap bupati ya, kemudian dilaporkan ke kepolisian, diproses secara hukum ya gitu. Jangan sampai hal-hal seperti itu kejadian dan menimpa diri kalian ya. Ingat, kalian memang memiliki hak berserikat, berkumpul, berorganisasi, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan. Ada OSIS nggak di sini? Siapa OSIS, pengurus OSIS? Hah? Pak, enggak pengurus OSISnya. Kalau Pak Ade kan pembina OSIS kan? Nah, sebagai apa? Ketua OSIS. Wah, apalagi ketua OSIS. Ya, ketua OSIS itu harus memang bisa menjadi leader, harus bisa memiliki pemahaman yang lebih sebagai ketua OSIS, dan harus selalu bisa
mengajak dan berinteraksi dengan anggotanya, termasuk dengan pelajar yang ada di sekolah ini semua, baik tingkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya, sebagai ketua OSIS. Dulu saya pun pernah jadi ketua OSIS SMP gitu, di SMA juga, ya. Nah, kemudian masuk ke perguruan tinggi, ya. Sebelumnya aktif juga masuk organisasi kemahasiswaan pada saat itu, pada masanya. Nah, kalian, ya, ketua OSIS terutama nih harus bisa ini, ya, dia mau rasa warna, mentang-mentang ketua OSIS siul, gitu kan? Siul. Awas misalnya dibijakkan Pak Anu misalnya, awas dibijakkan Pak Ramdo, itu. Siul ketua OSISnya, itu. Terus dianggap tidak solidaritas. Bukan seperti itu bentuk solidaritas. Solidaritas itu kalian belajar kelompok sama-sama, ya. Kemudian kalian saling bertukar pendapat. Apa nih menurut pendapat ketua OSIS? Apa yang dapat diusulkan? Apa pendapat yang lainnya? Gitu. Nah itu baru solidaritas kerjasama yang baik. Bukan bolos kerjasama, bolos sekolah. Ya, kerjasama yuk. Gitu. Coba ada yang satu orang, ada yang masuk, misalnya ketika absennya tidak diabsen sama guru, hanya absen dibagiin, disebarkan masing-masing meja bangku. Titip absen ya, titip absen ya, tanda tangan absen. Bukan kerjasama itu namanya, ya. Itu. Ingat, menanamkan rasa kejujuran itu sejak, ya, dini. Apalagi kalian, ya, udah masa-masa mendekati balik, bahkan mungkin kalau secara realita dan kenyataannya sudah pada balik ya, sudah pada balik ya, terus bohong-bohongan dengannya. Nah, ya, terus bucin-bucin tiap malam, ya. Nah, jadikan teman dekat kalian itu teman dekat belajar, teman dekat diskusi, motivasi lah. Untuk apa ngobrol-ngobrol yang nggak penting? Neng, lagi ngapain? Udah makan belum? Lagi di mana? Sama siapa? Ngapain aja? Gitu kan? Gitu. Ya, belajar. Sudah baca belum? Bukan di halaman sekian. Apa sih menurut Neng? Itu baru saya dukung gitu loh. Kalau seperti itu. Neng, besok mata pelajaran bahasa Inggris, ya. Misalnya di halaman sekian, introduction, gitu kan. Nah, babnya ini, terus, ya kan, tugasnya ini, gimana sih? Gitu. Dan biasakan mengerjakan PR itu, pekerjaan rumah, ataupun tugas sekolah, jangan sistem kebut satu malam, ya. Kalau cinta satu malam bolehlah ada di sana, di luar sana, ya. Tapi jangan sampai mengerjakan PR, mengerjakan tugas itu kebut satu malam. Apalagi kalian kebut-kebutan di jalanan, konyol itu. Kalau misalnya tadi menerapkan kedekatan, kalian boleh menerapkan kedekatan dengan siapapun. Misalnya siapa namanya yang kerudung hitam? Lisa Septiani, kelas berapa? Kelas 10. Terus ketua OSIS siapa namanya? Kevin, Julio ya? Kevin. Nah, Kevin dengan Nisa ya? Nisa Septiani sering komunikasi, ya kan? Kelas 11 ya? OSIS biasanya kelas 11 kan? 10, sama-sama kelas 10, ya kan? Manggil ke Lisa biasanya apa? Nama? Apa panggilannya? Lisa, malam ini coba buka halaman sekian gitu. Nah itu baru mengesankan, ya kan? Dan sebetulnya itulah cara, ya, mencari kedekatan dengan wanita ataupun pria yang paling berkesan. Kenapa saya katakan berkesan?
Sampai kalian nanti kerja, oh iya ya, saya dulu pernah diskusi sih, pernah tukar pikiran mengenai ini, tugas ini, itu akan berkesan. Gitu. Kak Aryo, saya mau tanya, ketika saya sudah diajak diskusi, kemampuan pemikiran dan mata saya kuat berapa jam? Itu bukan ketawa, tanya aja. Diskusi di meja panas, diskusi di ruang begini, diskusi di meja, di warung warteg, bahkan ya diskusi ngeprank sampai dorong juga pernah. Di lapangan futsal Pernah semua. main futsal saya sambil diskusi, tanya aja. Justru itu ya, entah kenapa saya paling hobi dan senang dan bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau sudah diskusi, saya rasa lapar saya hilang, jujur terus terang. Ya, apalagi topik menarik. Misalnya, gimana Bang, misalnya kakak gimana menanggapi pernyataan berita kemarin? Oh, saya paling senang. Gitu. Di Jabanan nek ketika tipe diisuk tapi datangi menghisuk DG. Gitu. Terus kalau lagi saya misalkan bawa kendaraan, bawa mobil atau bawa motor, suka nggak memanfaatkan diskusi? Diskusi dan saat kemacetan. Apa sih ini yang menjadi? Coba, saya sering kali memancing. Coba, Aryo, menurut Aryo apa nih? Ya, faktor menyebabkan terjadinya kemacetan di jalan ini. Bagaimana kadar polusi udaranya? Bagaimana asap kendaraannya? Bagaimana indeks polusi udara di Indonesia? Apakah menurun? Apakah meningkat? Itu. Ya. Terus bagaimana dari sudut pandang atau dalam perspektif undang-undang lingkungan hidup? Ini yang kesiangan ya? Tugas negara. Apaan tugas negara? Oh, itu bukan tugas negara. Kok sih? Tahu cuma ngambil kunci, ada berapa orang nih? Hah? 3 motor. Dikunci buat apa? Oh, ini praktek. Itu. Terus ini namanya siapa? Mawar. Mawar apa namanya? Hah? Mawar? Nama saya. Kirain namanya Maudi. Hah? Bukan. Mau disayangi aku. Nah. Coba ini yang pakai dasi. Namanya siapa? Hah? Manaro. Kelas 11. Kelas 11. Sudah belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sejak SD ini sudah diajarkan. Ya. Bahkan mungkin setiap tingkatan jenjang itu pasti ada Pancasila. Sampai kalian S1, S2, S3 juga itu ada. Ya. Coba Manarul, saya mau tanya. Ya. Kategori dari nilai Pancasila itu apa aja? Yang ada 3 kategori. Nilai-nilai apa aja? Ya, nilai-nilai kategori nilai-nilai dalam Pancasila itu apa aja? Setidaknya ada 3 kategori dalam nilai Pancasila. Itu nilai dasar maksudnya. Nah, 3 kategori. Pertama,
nilai dasar. Kedua, nilai instrumental. Ketiga, nilai prasis. Nah, terus nilai dasar apa aja? 5. Ini masa langsung loncat tadi kan? Persatuan. Nah, itu. Coba saya mau minta bareng-bareng, sebutkan bareng ya. Sebutkan isi sila kelima dalam Pancasila. Oke, tadi masih ada yang menyebutkan isi sila lain. Sekali lagi dengan kompak sebutkan ya isi sila keempat. Sila kedua. Sila kelima. Pertanyaannya, sudah adilkah penegakan hukum di negara kita? Kenapa belum? Masih banyak masyarakat miskin ditinggal. Terus masih banyaknya praktek-praktek korupsi, ya. Ingat, korupsi itu terjadi di mana-mana dan bisa terjadi atau dilakukan oleh siapa saja, apalagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Ya. Korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya extraordinary crime. Ya. Nah, telah banyak ya upaya baik berupa pencegahan maupun penindakan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Apa lembaga penegak korupsi apa? KPK. Apa KPK? Kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Jadi telah banyak upaya baik pencegahan maupun penindakan yang telah dilakukan oleh KPK. Ya. Itu. Tapi korupsi masih saja terjadi. Ya, korupsi masih saja makin parah. Ya. Gitu. Nah. Gitu. Ya, jadi menurut kalian Komisi Pemberantasan Korupsi harus hadir dan ada di negara kita Indonesia atau jangan? Harus. Butuh nggak negara kita ini KPK? Alasannya? Supaya memberantas korupsi. Supaya newakin korupsi. Ya. Coba sekali lagi saya tanya, butuh nggak negara kita ini KPK? Gitu. Kalian mendukung nggak kalau KPK ini memberantas praktek-praktek korupsi? Tuh. Gitu. Ya. Coba di sini antara kalian ada yang suka hobi nyanyi lagu? Ada yang tahu lagu Nabi Gula judulnya Mafia Hukum? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalian sepakat gak kalau kita sama-sama kita peran sebagai masyarakat, kalian peran sebagai pelajar,
ya sama-sama untuk melawan dan memberantas praktek korupsi. Siap. Siap nggak? Yakin nih? Siap nggak nih? Nggak bener nih? Kalau kalian siap, mulai tanamkan di dalam diri kalian, jangan pernah ya terlambat sekolah, ya jangan pernah uriko sanipu kolot, tahu nggak? Pak, nih bulan besok tanggal 28 ada jalan-jalan ke Jogja, ya gitu, bayarnya sekian, tapi sama kalian dilebihi 20 kali lipat. Korupsi bukan itu? Siap nggak kalian untuk tidak melakukan itu? Pak, ini ya rantai kampas rem motor ke saya. Ini kampas rem motor udah habis. Gitu. Ini khawatir atau power besikan penanawan di jalan, takut terjadi apa-apa di jalan. Kebau bengkel kan? Kaset pas balik saya berapa saya cepumin aja bapak nih gitu, saya tirukan 1.000 padahal 50.000 di sana. Korupsi bukan itu? Ketika itu ditanamkan di dalam diri kalian, maka yakinlah kemungkinan besar di suatu hari, di satu saat, di suatu tahun, ketika kalian menduduki jabatan yang sebagai pejabat negara atau pejabat desa, gitu, kalian kemungkinan besar akan menerapkan hal yang sama karena sudah terbiasa melakukan hal itu. Ya, saya yakin itu, gitu. Ya, berawal dari kecil, kemudian wah enak nih, air wina, kemudian besar, gitu. Nih, Pak, air bayaran fotokopi berapa duit, gitu kan? 100.000 bayar fotokopi naon, kasih? Enggak nih, cina ge. Loba sabukuan, opat mah, gitu. Coba kali baik cina, 500 itu tumi, Kakak yang itu kan, ya nggak sih bayar, asik cina ge, bisa aja boleh ya gitu, emang bebek. Sekolah dengan emang bebek, mas kalian mau martabak ya, nah itu nggak boleh. Coba kalau perempuannya tahu, malu nggak kalian? Hah? Dari hasil korupsi dari orang tua kalian? Kalau perempuannya neng mah bodo amat senenge, nanti mana wae emang duit terserah, yang penting mah bawa neng bakso martabak, berarti sarwana sama aja itu. Ya, ingat perempuan juga saya kasih tahu, jangan terlalu banyak menuntut ketika kalian memiliki pasangan hidup kelak berumah tangga, jangan terlalu banyak tuntutan. Dan laki-laki, ya, kalian jangan terjadi hidup sama perempuan, jangan terjadi sama perempuan, ingat, ya, laki-laki juga dituntut untuk bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kalian sebagai seorang suami nanti tidak mendidik istrinya, tidak menjalankan perintah agama, misalnya contoh bagi penyanyi beragama Islam menjalankan sholat ya kepada istrinya, terus kemudian tidak menyampaikan hal kebaikan, menggunakan hijab, gitu, terus pergi ke majelis taklim, gitu, dia mah diajaknya ke tempat arisan, so arisan namanya, ya jangan bayar arisannya, gitu. So kemana? Kamu shopping, so kemana? Wah iya, senang ke Bali, gitu kan? Pakai pakaian yang tidak sebagaimana mestinya, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, gitu. Ya ingat, halai aurat apapun, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, gitu.
Ya. Dan ingat kalian sebagai laki-laki nih, kalau ingin dicintai disayangi, ya, dipakai kado ke perempuan sama perempuan, satu, kalian harus mampu dan bisa bertanggung jawab. Ya. Biasanya kalau yang seperti itu adalah salah satu korban dari ketidakadilan nih, ya, korban dari ketidakadilan. Karena kenapa ketidakadilan yang tidak mendapatkan hak, ya kan, menjalankan kewajiban tapi tidak mendapatkan hak. Ingat ya, kalian harus bisa bertanggung jawab. Gitu. Ya. Perbanyak bersyukur. Ya. Mau banyak sebanyak apapun hasil yang kita dapat, kalau kita tidak bersyukur, ya maka semuanya tidak akan berarti untuk apa-apa. Ingat, kalian juga bukan hanya mempersiapkan ya bekal untuk di duniawi saja, di dunia saja, tapi bekal di akhirat juga. Karena kehidupan yang abadi itu di mana? Akhirat. Siap ke akhirat? Siap. Siap. Siap ke akhirat? Belum. Nikah apa kawin ya? Nikah. Ingat, kalau saya ditanya kawin apa nikah? Kawin. Kenapa jawabannya kawin? Bahasa apa? Coba Kak Aryo, kenapa saya sebelum kawin? Karena dalam hukumnya, hukum di Indonesia, ya, yang berlaku itu adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bukan tentang pernikahan. Ya? Kawin, ya, itu sama halnya sudah secara otomatis menjalankan pernikahannya itu, menjalankan tata caranya dulu. Jadi ketika saya menganggap kawin, menyebutkan kata kawin, satu kata kawin, berarti kawin itu bisa ditafsirkan sebagai ya pernikahan. Karena dalam menjalankan kawin itu harus ada tahapan-tahapan yang ditempuh, ya. Gitu. Tahu rukun apa perkawinan, rukun nikah ada berapa? Ya harus tahu lah. Masa kalian belum tahu? Pendidikan agama Islam kan diajarkan itu biasanya. Pertama, akad. Terus, ijab kabul. Terus, akad sama ijab kabul itu apa bedanya? Sekarang ijab kabul, kalau tidak ada calon mempelai pria dan wanitanya, siapa yang mau ijab kabul? Pertama, ada calon mempelai pria, dua calon mempelai wanita, terus ada bentar dulu, ada saksi, ada wali, ada ijab dan waduh, itu 5. Jangan sampai gitu. Ketika kalian ditanya nanti camar-camar, tahu camar? Ya tahu. Calon mertua, gitu. Sama camar, calon mertua, tanya sudah tahu rukun nikah. Kebetulan misalnya calon mertuanya agamis, ya, anak ustaz di sana, ya, gitu. Kemudian kalian tanya, apa tak rukun nikah tahu? Tahu. Coba. Terus udah berapa juz apa? Neng pas kawinan non, neng maha, kumaha. Neng mam yang tadi bacakan surat Ar-Rahman sebagai, ya, atau Al-Kahfi. Nah, kalian harus siap itu. Ya, ingat kan? Tapi hal-hal itu kalian pikirkan untuk di masa depan. Kalian fokus di masa sekarang untuk belajar dan terus belajar. Gitu. Kalau saya bukan mengatakan kerja.
karena itu Pak Presiden. Kalau saya belajar. Ya, semua ketika kalian bekerja sudah secara otomatis. Kalau saya pribadi menganggap itu belajar. Dalam dunia kerja kalian belajar. Ya, di sebagai anak kedudukan di keluarga, kedudukannya sebagai anak ya, sebagai anggota keluarga kalian belajar. Jadi belajar dong. Bagaimana kalian memperhatikan orang tua kalian, ya kan? Menjaga harmonisasi keluarga. Bagaimana kalian merangkul dan menjaga adik kalian, gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau dulu ketika saya ini di masa-masa kalian, saya punya kakak perempuan, ya, saya punya teteh. Sekarang udah almarhum. Kalau misalnya ada yang main ke rumah gitu, saya ngadepin, meskipun saya masih SMA waktu itu, meskipun saya waktu itu masih SMP, gitu, saya ngadepin. Terus kalau ninggalin teleceri, teh usaha, gitu bang, itu kerjaan. Di tehangan itu saya mah, gitu. STM. Tapi jangan gitu. Nah, gitu. Ya, rugi, gitu. Jadi bawa urut apa di dia, gitu ya. Nah, bawa urut kenal, wah banyak lah gitu. Apa namanya benda-benda tajam yang pernah kena gitu. Nah itu makanya jangan sampai kalian seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan dan kenakalan saya hijrah, ya. Kemudian bisa jadi seperti sekarang ini. Bisa sebagai seorang leader, sebagai pimpinan, bisa membela dan turut berpartisipasi memperjuangkan hak masyarakat yang tertindas, masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Nah, kalian pun nanti di kemudian hari kelak harus sama, gitu. Nah, terus satu hal yang kalian tahu, ya, ketika coba yang kalian tahu apa? Orang yang membela, misalnya orang yang membela misalnya si pelaku ataupun orang yang membela korban ketika kasus hukum siapa? Pengacara. Gitu. Pengacara tugasnya apa? Membela. Gitu, ya. Orang lain aja dibela, apalagi kamu. Iya kan? Pengacara itu yang membela kepentingan hukum, ya, bukan membela dalam arti kata membela kesalahan, bukan, membela kepentingan hukumnya, bukan membela kesalahannya. Kedua, fungsi pengacara, ya, fungsi pengacara harus ada dan hadir itu di tengah-tengah, terutama di tengah-tengah masyarakat miskin yang tidak punya duit, tidak punya uang untuk membayar si pengacara karena bayarannya mahal, puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin hak asasi orang lain, ya, hak asasinya. Misalnya sudah benar belum penangkapannya ada surat penangkapan belum, kemudian benar nggak nih kesalahannya, dia berbuat nggak, ada barang buktinya nggak, ada alat buktinya nggak, siapa saksinya, gitu. Jadi kalian harus tahu, gitu, ya. Menantu idaman pengacara selain daripada membela adalah menantu idaman. Nah, jadi mungkin itu aja yang kiranya dapat saya sampaikan. Ingat satu pesan dari saya, baik buruknya atau masa depan kalian yang nanti akan menentukan. Di sekolah guru hanya bisa memfasilitasi, menjembatani, orang tua kalian mendidik, nanti diserahkan kepada diri kalian pribadi, ya. Dan belajarlah kalian juga untuk bisa menjadi pelajar yang baik, warga negara yang baik, ya. Kemudian belajarlah kalian harus segala sesuatu dengan aturan, gitu, taat hukum, ya. Kemudian kalian juga menjaga hal yang positif, gitu, termasuk dan tentu sudah sangat jelas dalam syariat agama, seperti itu, agama yang kalian yakini, ya, seperti itu. Nah, ya itu aja dari saya. Ada yang mau bertanya, silakan terakhir.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Laki-laki, ada yang mau bertanya nggak? Perempuan? Nggak ada? Nggak ada? Akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada peribahasa, tingkah laku, ya, ucapan dan lain sebagainya yang kurang berkenan di hati kalian. Ingat, jangan baper, ya, karena baper itu nantinya bisa terasa lapar, ya, dari lapar nanti bisa jadi apa? Hah? Lapar mulut perasaan. Lain pejit tapi mau canget juga. Ya, tuh. Ayatul kalam hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.